Shalom, Tuhan Yesus sedang berhati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan, 1 Samuel 3, ayat yang pertama, hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan, di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ayat yang ke-21, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua di Selasa 29 Oktober 2004 di 1 Samuel 3 ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Jadi Samuel ini masih muda, jadi pelayan Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ya Bapak Saudara. Padahal dia masih muda, belum mengenal firman Tuhan, tapi Tuhan pakai dia. Ya, demikian juga kita Bapak Saudara. Mau masih muda mau tua, kalau Tuhan pakai kita, ya pasti kita mau. Ya, karena penguasanya adalah Tuhan Yesus. Ya, supaya firman Tuhan diberitakan. Ya. Saya puji Tuhan, hari ini sudah hari yang ke-21 Bapak Saudara, baca Alkitab. Ya, saya doa supaya 3 hari atau 4 hari ini selesai sampai wahid. Ya, ini luar biasa. Jadi firman Tuhan harus dibaca, dilakukan. Ya, pengawasan Eli. Ya, jadi Samuel ini di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Jadi ini Samuel ini, ya, belum mengenal firman Tuhan. Ya, diawasi oleh Nabi Eli. Ya. Kemudian kita baca di 1 Samuel 3 ayat yang kedua. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang ia berbaring di tempat tidur. Jadi Eli ini sudah tua, matanya udah kabur. Ya, tidak lihat dengan jelas lagi. Ya. Makanya jabatan nabinya dipercayakan kepada Samuel ini. Ya, karena dia sudah tua. Ya. Makanya Samuel ini ganti Nabi Eli ini, ya, untuk memimpin bangsa Israel. Kemudian di ayat yang keempat, lalu Tuhan memanggil Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Ya, jadi Samuel ini tidur, Tuhan panggil dia. Ya, kemudian dia pikir Nabi Eli ini panggil Samuel, padahal bukan, itu Tuhan yang memanggil. Itu jadi panggilan lewat mimpi, Bapak Saudara. Pada waktu Samuel ini tidur, itu panggilan yang pertama kali. Ya, jadi Eli bilang, saya tidak memanggilmu, tidur kembali kamu. Ya, kemudian di ayat yang kelima, lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Ya, tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Ya, jadi sebenarnya Tuhan yang memanggil Samuel, bukan Eli. Ya, itu intinya Bapak Saudara. Ya, tidur kembali lagi Samuel ini. Ya, kemudian di ayat yang ke-6, 1 Samuel 3 ayat yang ke-6, ya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah. Jadi ini panggilan yang kedua lagi. Tuhan panggil Samuel yang kedua pada waktu dia tidur lagi. Ya, jadi kadang Tuhan panggil kita tidak mengerti. Begitu pula sekarang juga Bapak Saudara. Ya, kadang Tuhan panggil kita baca Alkitab, ya kita tidak mengerti apa. Ya. Itulah contoh-contoh banyak di Alkitab. Padahal Tuhan mau pakai kita, dia menyayangi kita. Sama seperti Samuel ini, Tuhan pakai dia, umur masih muda. Ya, banggalah
sudah muda Tuhan pakai dia. Ya. Kemudian di 1 Samuel 3 ayat yang ke-7, Samuel belum mengenal firman Tuhan. Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi Samuel belum mengenal firman Tuhan. Artinya belum, tidak tahu apa-apa. Justru yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa. Itu karena Tuhan Yesus sebab itu. Ya. Kemudian di 1 Samuel 3 ayat yang ke-8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Jadi yang ketiga kali baru mengertilah Eli ini, ya, bahwa Tuhan telah memanggil Samuel ini, ya, lewat mimpi. Itu. Kemudian di ayat yang kemudian di ayat yang ke 1 Samuel 3 ayat yang 11, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ya, jadi firman Tuhan dipercayakan kepada Samuel ini. Tidak ada satu firman pun yang gugur. Jadi Samuel, ya, supaya bangsa Israel tahu bahwa Tuhan memilih Samuel yang masih muda, ya, menggantikan Eli, ya Bapak Saudara. Jadi bersyukurlah, ya, Tuhan pakai siapa aja bisa, ya, asal ada kemauan, ada niat, ya, pasti bisa. Ya. Kemudian di 1 Samuel 3 ayat yang ke-20, maka tahulah seluruh Israel dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Jadi dipercayakan jabatan Nabi kepada Samuel ini. Ya, bangsa Israel mengetahui sampai ke Berseba. Mereka mengerti bahwa Samuel ini dipilih oleh Tuhan menjadi jabatan Nabi. Ini luar biasa. Ya, dipakai Tuhan luar biasa. Jadi bersyukurlah, ya, kita punya Bapa yang luar biasa, Allah di surga, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi. Ya, kemudian di ayat yang terakhir 1 Samuel 3 ayat yang ke-21, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi dengan perantaraan firman-Nya di Silo, ya, firman Tuhan dinyatakan kepada Samuel di Silo sana. Ya, jadi apa yang difirmankan Tuhan kepada Samuel harus dikasih tahu orang-orang di sana supaya mereka mengerti, tobat dan lain sebagainya, kembali ke jalan kebenaran, jalan Tuhan, jangan menyembah ilah-ilah lain, batu kayu, bulan dan sebagainya. Ya, ikut Tuhan. Ya. Tuhan Yesus adalah terang dunia, pencipta langit dan bumi, laut segala isinya. Ya, tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa buat apa-apa, binasa kita semua, siapapun kita. Ya, dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Selasa 29 Oktober 2024, di Injil 1 Samuel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.